Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali di program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Kemendung. Pagi hari ini Selasa tanggal 16 Juni tahun 2026, saya terberkati dengan firman Tuhan di Yeskel 18 ayat yang kelima sampai 9. Begini bunyi firman Tuhan. Kalau seseorang adalah orang benar, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar, dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan di Yeskel. Pagi hari ini, Gemar ini saya beri judul, Bertobatlah supaya kamu hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini Yeskel menggambarkan bagaimana hidup sebagai orang benar, supaya kita nanti pasti hidup. Pasti hidup. Bukan mungkin hidup, tapi janji Tuhan adalah pasti hidup. Jika Tuhan yang berjanji, pasti ya dan amin. Di sini Yeskel mengajarkan kepada kita bagaimana kita supaya pasti hidup, yaitu menjadi orang yang benar. Gambaran hidup sebagai orang benar di hadapan Allah itu sebetulnya sangat simpel, tapi susah untuk dilakukan. Di sini saya coba merangkum beberapa hal bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah berlaku adil dan benar dalam keputusan-keputusan kecil setiap hari. Dalam keputusan yang kita harus ambil di dalam kehidupan setiap hari, kita harus berlaku adil dan benar. Kita belajar dulu dari sana. Dalam mengambil keputusan, dalam berbicara, dalam mengucap, atau dalam segala hal, kita lakukan dengan adil dan benar. Yang kedua, tidak terlibat dalam penyembahan berhala. Di ayat ini, Yeskel menjelaskan tidak melihat, hanya melihat. Itu sudah tidak baik menurut Tuhan. Di sini kita belajar bagaimana caranya agar kita tidak terlibat dalam penyembahan berhala. Berhala dalam kehidupan sekarang ini bukan kita langsung menyembah patung atau kepada dewa-dewa. Berhala dalam kehidupan saat ini sangat banyak macamnya. Tipu muslihat iblis sangat pandai supaya kita bisa terjerumus dalam berhala-berhala yang sudah mereka siapkan. Bisa jadi berhala di situ, berhala dalam pekerjaan, berhala uang, atau hal yang lainnya yang kita prioritaskan selain Tuhan. Tuhan kalah dengan prioritas ini, itu bisa disebut dengan berhala. Yang ketiga, menjaga tingkah laku setiap hari. Bagaimana kita bisa harus mengerem apa yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Kita harus tahu sebagai orang yang benar, batasan-batasan yang harus kita lakukan. Yang keempat, tidak menindas orang lain. Yang kelima, mengembalikan barang gadai dan tidak merampas milik orang lain. Apapun itu, kita tidak boleh merampasnya.
Kalau itu hak orang lain, kita harus berikan. Bukan hanya berbicara tentang barang yang bisa kita rampas. Yang kita bisa rampas, bisa waktu, atau apapun yang tidak dalam berbentuk barang. Jika itu bukan hak kita, kita tidak boleh mengambilnya. Yang keenam, menolong orang yang membutuhkan. Yang ketujuh, tidak mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar. Tuhan tidak melarang kita untuk kita bisa mencari keuntungan, tapi ada caranya. Dengan cara yang benar, Tuhan izinkan. Jika caranya itu salah, tidak adil, dan tidak benar, Tuhan tidak akan mau memberkati usaha kita. Yang kedelapan adalah setia melakukan ketetapan Allah. 8 kiat ini adalah gambaran kita bisa hidup setiap hari sebagai orang yang benar, yang diingini oleh Tuhan. Di ayat yang ke-9 di sini ditegaskan oleh Yeskiel. Firman Tuhan berkata bahwa orang benar pasti hidup. Bukan mungkin hidup, tetapi pasti hidup. Karena ia adalah orang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang saudara terkasih, apakah kita bisa menjadi orang benar dalam kehidupan setiap hari? Jika kita mau hidup, kita harus bisa menjadi orang benar di hadapan Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Mari kita awali pagi hari ini dengan berdoa dan mengucap syukur, memohon tuntunan Tuhan agar kita bisa menepati semua ketetapan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami belajar Tuhan, bagaimana caranya, bagaimana trik, bagaimana yang harus kami pahami agar kami bisa menjadi orang yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami harus belajar Tuhan melalui hal-hal yang kecil, melalui keputusan-keputusan yang kecil setiap hari kami lakukan. Kami harus belajar untuk menjadi orang yang benar, orang yang berkenan kepada-Mu ya Bapa. Tuhan, tuntun kami Tuhan, untuk kami bisa selalu berjalan dengan jalan-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetap semangat berkemar. Mari mulai hari ini kita belajar menjadi orang benar yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam bergemar.